Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan bersama Ibu Diani dengan materi pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani. Untuk kali ini akan Ibu jelaskan tentang tugasnya terlebih dahulu. Tugas kali ini adalah membuat mind mapping atau peta konsep. Tapi mulai dari materi yang strategi pemasaran saja yang akan Ibu sampaikan. Nah, di sini ada contoh peta konsepnya. Ketentuan mind mapping atau peta konsep. Yang pertama, menggunakan kertas HVS ukuran A4. 2. Diberi nama panjang, nomor absen, dan kelas pada pojok kiri atas. Ketiga, isi harus sesuai dengan video atau materi yang diberikan. 4. Buatlah semenarik mungkin dengan diberikan warna menggunakan spidol atau pensil warna maupun gambar yang mendukung. 5. Tempel hasil karyamu di buku tulis. 6. Lalu fotokan satu hasil peta konsep dengan jelas dan upload atau unggah di link yang sudah diberikan. 7. Karya harus orisinil, bukan hasil menjiplak karya teman. 8. Tidak akan diberi nilai jika karya hasil menjiplak milik teman. Tata cara penulisan penjelasan materi pada mind mapping. Pada penulisan keterangan materi, misal satu produk, lalu keterangan di bawahnya, itu boleh ditulis dengan cara disingkat tentang keterangannya, asal jelas dan tidak melenceng dari materi yang telah disampaikan. Cara membuat mind mapping atau peta konsep. Yang pertama, tulis nama panjang, nomor absen, dan kelas pada pojok kiri atas, misalnya di sini. Selanjutnya, tulis judul pada bagian tengah, harus berada di tengah, yaitu contohnya ada di sini. Diberi judul strategi pemasaran, dari 4P menjadi 7P. Selanjutnya, buat anak panah dari judul, misalnya ke kanan atas, misalnya ke sini. Nah, di sini nanti dituliskan yang pertama itu adalah produk atau produk. Lalu tuliskan keterangannya tentang produk di sini. Jika bagian produk sudah selesai, kalian bisa membuat anak panah untuk dilanjutkan ke bagian price, kemudian ke bagian list, kemudian people, kemudian selanjutnya sampai physical evidence. Buatlah sesuai karya kalian yang kreatif, jelas, dan orisinil. Perhatikan contoh video pembuatan peta konsep berikut ini. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa judulnya itu berada di tengah sini. Lalu kalian bisa menuliskan tentang isi dari strategi pemasarannya, itu bisa berada di samping kanan ataupun dimulai dari samping kiri. Tapi jangan lupa tetap dikasih anak panah. Pemasaran atau marketing. Pemasaran adalah salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan laba atau untung. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemasaran: 1. Jenis produk, 2. Persaingan produk, 3. Kebutuhan pasar, 4. Tujuan pemasaran, 5. Harga jual, 6. Kualitas produk, yang ketujuh adalah kemasan. Strategi pemasaran yang awalnya dari 4P menjadi 7P. P ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah produk atau produk. Yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah place atau tempat. Yang keempat promotion atau promosi. Yang kelima people atau orang. Yang keenam proses atau proses. Dan yang ketujuh adalah physical evidence atau tampilan fisik. Produk atau produk. Produk adalah bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai produk adalah: 1. Kualitas yang memuaskan keinginan konsumen. 2. Kuantitas atau jumlah yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar. 3. Produk yang inovatif. 4. Nilai tambah pada produk. 5. Produk yang memiliki daur hidup atau life cycle panjang. 2. Price atau harga. Hal-hal yang dipertimbangkan pada penetapan harga produk sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan harga pokok produksi atau HPP. 2. Menyesuaikan harga produk dengan pasar. 3. Melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang ada di pasar. Yang ketiga, place atau tempat. Pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk yaitu: 1. Lokasi penjualan yang mudah dijangkau konsumen. 2. Lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan. 3. Lokasi yang memiliki nilai tambah, misal arena bermain anak dan keluarga, dan tempat ibadah. Yang keempat, promotion atau promosi. Tujuan promosi yaitu menarik konsumen baru dan memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Saluran promosi dapat dilakukan melalui media sosial, website, ataupun bazar-bazar yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi. Yang kelima, people atau orang, atau bisa disebut sebagai sumber daya manusia atau SDM. SDM sangat penting dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Faktor penting yang harus dimiliki oleh pekerja sebagai berikut: 1. Kinerja atau performance yang baik. 2. Sikap atau attitude seperti penampilan, tutur kata, dan body language yang tepat. Yang ketiga, motivasi dalam bekerja. Yang keenam, proses atau proses. Proses yang dimaksud adalah mencakup rangkaian pemasaran dari perusahaan ke pelanggan. Jadi, harus dipastikan bahwa pelanggan mendapat pelayanan yang memuaskan pada setiap proses transaksi. Physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yang dimaksud dapat berupa tempat usaha yang dapat dikunjungi pelanggan maupun brosur yang berisikan tentang produk yang dijual. Jangan lupa unggah atau upload tugas peta konsep kalian pada link Google Form yang sudah tersedia. Semangat mengerjakan!